Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisah TV, ketemu kembali bersama saya Om Rudi. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial di bulan suci, dimana kita sebentar lagi akan mendekatin Idul Fitri. Semoga di sisa-sisa Ramadan ini kita mampakkan dengan baik. Hari ini saya kedatangan sahabat yang sangat spesial. Beliau sibuk sekali. Dari berapa bulan kita janjian, baru sekarang dia datang itu. Baik, sahabat Kisah TV, jangan lupa ya like, subscribe, dan jangan lupa prokes. Assalamualaikum Pak Ulis, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, sehat-sehat ya. Luar Salam biasa. sehat. Sehat selalu ya. Oke. Kita buka dulu ya biar kelihatan. Nah, biar kelihatan gantengnya gitu. Sahabat Kisah TV, beliau biasanya dipanggil Kang Ulis, tapi namanya sebenarnya Ahmad Dodi Bosori gitu, Mang. Luar biasa. Jadi beliau ya sekarang ini berkecimpung di dunia perkopian. Dulu beliau seorang pegawai. Nah, kita pengen mendengar nih, kenapa gitu beliau, apa ujuk-ujuk atau memang inspirasi apa, sekarang dia menjadi petani kopi yang sukses di kota Ciwidey. Baik, silakan Pak Ulis. Awalnya seperti apa dulunya gitu, Mas? Pertama ini ya, saya senang, terima kasih nih Om Rudi nih. Siap. Om Rudi makin ganteng, makin bercahaya nih. Bercahaya. Auranya keluar ya. Iya, auranya keluar. Mungkin sahurnya banyak gitu ya. Saya sebenarnya hobi pertanian. Pertanian. Gitu. Yang kedua, di kantor waktu itu bos-bos tuh pada senang kopi. Dia kopi beli kopi salah satu merek. Di mesin itu enak banget kopi itu, kopi asli. Pada waktu itu dulu. Pada waktu ya? itu. Ya. Itu hampir tiap hari. Tiap hari. Karena saya kan susah dikasih kopi itu juga. Jadi udah dari mulai tahun 2013 tuh udah nggak minum kopi saset lah. Ya. Kopi itu terus dapat gratisan dari bos kan. Nah, ada yang kirim bos waktu itu ya? Iya. Ada yang ngirimin kopi terus, ya? dari Papua, dari mana ya. kan, dari Aceh, bos-bos tuh. Karena dulu kita perusahaannya kan mitra PLN se-Indonesia. Ya. Jadi rata-rata ini bosnya ini senang kopi nih. Senang kopi. Dari Aceh, dari Toraja gitu kan. Nah, terus pas ke Ciwidey juga banyak petani kopi. Petani kopi. Tapi kenapa nggak terkenal kan? Nah, dari situ begitu saya resign 2016, ya udah saya bismillah aja. Bismillah. Pertama saya nanam kopi sama Pak Adang tuh. Join sama Haji Adang. Haji Adang ya. Haji sahabat Adang. kita juga ya. Nah, itu dia bos tempel. Oh iya, betul betul. Itu udah pertama sekali lah, cuman berapa, 900 pohon dulu kan. 900 pohon. Tapi udah tua-tua sekarang, udah diremajakan itu pohonnya. Nah, udah itu mulai seneng ya, karena saya berpikir ya kalau bertani mah ya bercocok tanam mah ibadah. Iya, gitu kan. jangan coba-coba boleh ya. Iya, jadi harus ditanam, diurus, ya nikmati hasilnya gitu. Pak Ulis, saya biasa panggilnya Pak Ulis gitu ya. Dari pekerja dulunya gitu kan, terus menjadi petani kopi gitu, pasti kan berat gitu Pak Ulis ya, banyak lah gitu godaan-godaannya gitu kan. Terus apa yang bikin Pak Ulis bisa, nih gua harus jadi petani, gua akan berhasil? Kira-kira apa Pak Ulis yang pertama secara finansial memang begitu tabungan kita habis, mulai cash flow kerasa. Artinya aset mulai, oh ini aset bisa diputar ini gitu kan. Nah, terus nanam kopi itu 2 tahun itu tapak, belum ngasilin. Apa gitu ya? Iya. Gitu, ya. Belum menghasilin, sementara harus dikasih pupuk, rumputnya harus dibuang, disiangi segala macam. Nah, selama masa 2 tahun itu, saya kan juga pendatang baru di dunia kopi. Akhirnya saya ketemu dengan senior-senior yang udah lama di dunia kopi kan. Belajarlah dari mereka, dari bertanya mulai gitu. Iya, bertanya, gabung di asosiasi. Bahkan saya sempat juga jadi ketua salah satu asosiasi kopi di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung ya. Nah, wakil ketua saya di sana. Akhirnya saya kenal ahli kopi Mang Layang siapa di Pangalengan. Saya belajarlah dari sana, mengenal marketnya. Karena saya juga kan masih menunggu. Sambil ngebina seperti apa gitu Pak Ulis ya, pangsa pasarnya pada waktu itu ya. Kopi kumaha sih gitu kan. Oh, ternyata seperti ini gitu. Ternyata harus konsisten mengolah kopi itu. Nggak boleh dicampur kopi daerah A sama daerah B. Nggak boleh dicampur. Gitu. Terus apa lagi Pak Ulis? Kemudian
apa namanya? Yang penting konsistennya. Konsistennya itu Konsisten ya, ngolahnya ya. mengolahnya. Yang keduanya ya kita harus bisa minum kopi itu. Maksudnya minum kopi seperti meminum kopi hasil dari kita. Iya, ya? petani itu harus meminum kopi yang mereka tanam sendiri ya, biar mereka tahu itu ya, rasanya seperti apa. Pertama biar mereka tahu rasanya enak. Yang kedua biar mereka juga tahu bahwa kopi mereka itu sehat. Sehat, betul. Gitu. Ya. Dan yang lebih penting agar mereka peduli kepada kualitas. Kualitasnya apa? Apa yang diutamakan dari petani itu harus petik yang warna merah, yang matang. Iya. Bukan asal Jadi petik. petik aja semua ya. Gitu ya. Selama ini kan mereka lakukan seperti itu kan. Yang ya? penting banyak aja. Banyak aja ya. Tapi ya harus yang warna merah matang. Karena yang merah pun juga belum tentu sehat itu buah kopi. Maksudnya sehat seperti apa Pak Ulis? Kalau yang buahnya merah nih, Iya. gede merah gitu kan, wah ini kayaknya matang banget. Begitu dirambang mengambang, itu di dalamnya udah dimakan ulat itu. Oh. Jadi harus dibuang itu. Gagal itu artinya ya? Gagal. Jadi itu harus disortir pertama itu. Jadi yang udah merah matang, apalagi yang hijau ngambang, ya udah itu udah sampah gitu kan. Sampah aja ya. Nah itu perlu waktu untuk kesabaran itu polisi ya. Untuk waktu. Hanya 2 tahun itu, tahun ketiga ya mulai bisa larut karena kebun saya itu lumayan jauh, beda kabupaten sekarang. Iya. Oh, tempat lahan kopinya gitu ya. Lahan kopinya. Ada berapa luas Pak Ulis sekarang? Kalau yang saya punya itu 10 hektar. 10 hektar 10 ya. hektar itu saya di lahan perhutani. Dengan komunitas Pak Ulis ya itu ya sekarang ya. Yang saya sendiri. Kalau yang saya sekarang dari situ saya ngebina beberapa anggota yang di sekitaran kebun saya tuh ada 16 petani lah, ada sekitar 30 hektar. Kemudian di kelompok tani di Desa Lebak Muncang tuh satu desa itu ada 1.100 hektar. 1.100 hektar, gede ya, lumayan. Banyak gitu, ada 5 pengolah itu. Iya. Cuman kan masalahnya ya kopi dari mereka nggak pernah ada Jawa Barat ngekspor, padahal kopinya setiap tahun diekspor. Jadi yang ngebrandinnya orang lain, sayang sekali gitu. Yang sangat disayangkan sangat disayangkan. Tapi sekarang udah mulai nih sekarang. Udah mulai, mereka sudah mulai punya merek juga. Mengerti gitu, udah mulai mengerti. Udah, oh ini kopi yang enak, ini yang kopi yang grade di bawahnya gitu. Dan kopi itu ada hitungan skornya. Maksudnya gimana tuh? Skor cita rasa kopinya tuh ada aturan internasionalnya. Ada yang bagian mengukurnya gitu ya? Ada ahlinya, ada badannya, ada ahlinya. Namanya Q grader. Jadi orang yang ahli mencicipi cita rasa kopi. Nah, menurut Q grader orang Amerika, kopi ini yang olah natural ini katanya rasanya blackberry, mango, ada coklatnya sama lime, asamnya asam jeruk. Gitu ya. Tapi kalau yang ini, yang full wash ini dari pohon yang sama, beda cara mengolahnya saja, rasanya jadi beda. Ini ada red apple katanya, sama black tea, dan karamel rasanya tuh gitu. Jadi kopi itu bagaimana cara mengolah pasca panennya gitu. Bu, sahabat Kisah TV ternyata nggak gampang gitu. Kita hanya ngelihat di TV atau lihat di mana kopi. Ternyata dia harus ada perlakuan kali gitu Pak. Ada perlakuan pasca panennya gitu ya. Jadi dia biar tumbuh gitu rasa-rasa yang ada di kopi tersebut. Oke, Pak Ulis, kan orang kopi itu kan biasanya kan pahit seperti apa? Apa filosofi yang Pak Ulis sudah jalanin selama ini? Mungkin buat ini sahabat Kisah TV juga gitu ya, yang pingin juga belajar tentang kopi. Karena kan lagi tumbuh nih sekarang kopi luar biasa. Alhamdulillah Pak Ulis ya gitu ya. Mungkin petani kopi udah mau bisa menikmati lah sekarang gitu ya, nggak seperti dulu-dulu gitu. Apa Pak Ulis filosofi yang Pak Ulis dapatkan dari berhenti bekerja sekarang menjadi petani kopi yang cukup berhasil sekarang di Ciwidey? Pertama gini, buah kopi itu manis ya. Jadi kalau Pak Om Kadir petik kopi, Om Rudi petik kopi, dimakan tuh buahnya manis. Itu udah pasti kopi yang matang tuh. Kenapa orang jadi kopi pahit? Kopi pahit itu di roasting atau disangrai. Nah, jadi di dalam kopi itu ada satu profesi yang tugasnya, kalau saya petani sama prosesor, ini 60% cita rasa kopi dipengaruhi oleh petani dan prosesor. Dari petaninya gitu ya? Iya. Dari mulai kesehatan di kebun, kebersihannya gitu, ketinggiannya. Kalau semakin tinggi, makin enak biasa rasanya. Pohon kopinya maksudnya? Dataran tingginya, dataran tanam kopinya. Kemudian varietasnya, kesehatan kebun, pengolahannya yang benar. Mau ini aja satu pohon ngolah beda cara ngejemur beda rasa ya gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah roastery. Orang yang profesinya merosting kopi. Merosting kopi itu seperti
membakar ya, membakar, mengolahnya ya, mengolah, ya. menyangrai gitu ya. Dan ini perannya 30% peran roastery ini. Jadi kalau kopinya mahal enak, yang roastingnya nggak bener, asal-asalan gitu aja. Begitu aja gitu. Nah, yang terakhir ada barista. Orang yang menyajikan kopi. Barisan di tita-tita, bukan? Itu barista. Beda dikit. Beda dikit ya. Barista itu mah. Barista sama barista beda. Beda ya. Biasanya industri itu dia mempunyai Q grader yang ahli menguji. Misalnya Om Kadir nih, industri kopi nih, pengen beli kopi Ciwidey. Om Kadir tuh bawa Q grader, bawa roastery. Ahlinya tadi ya, oke. Ahli-ahlinya sama itu ya. ahli seduhnya. 3 ini orang ini ya, oke. Itu dimiliki oleh industri. Iya. Industri datang ke tempat saya, lihat kopinya, dites, diambil, wah seperti ini aromanya dicium dulu, udah gitu di roasting, baik, udah di roasting dikeluarin rasanya, oh rasanya ini, diseduh dulu sama si baristanya, nah ini cocoknya dibikin apa-apa. Gitu. Oke, baik sahabat Kisah TV, luar biasa ya, hari ini kita dapat pelajaran. Ternyata kita selama ini minum kopi, minum aja. Pakai gula lah, pakai apa, ternyata dia perlu perlakuan yang khusus seperti istri kita kali gitu. Lebih kali ini. Lebih ya. Soalnya dia nggak pernah marah kalau dia nggak bisa marah gitu. Tapi tetap harus kita perlakukan dengan baik. Kebunnya itu kan, ketinggiannya, mungkin lingkungannya, komunitasnya juga, sesama komunitas juga gitu. Jadi biar usaha kopi kita juga makin maju gitu, kalau bisa gitu ya. Luar biasa. Mungkin sahabat Kisah yang ingin nanti melihat perkebunan kopi Ciwidey, bisa kita bareng-bareng melihat. Ayo kita trip ke kebun. Jadi kita bisa belajar sama ahlinya nih, Pak Ulis di Perkoci. Baik, sahabat Kisah TV, ada yang mau disampaikan mungkin Pak Ulis buat petani atau pengusaha kopi nih? Mungkin apa nih sekarang ini gitu, yang lagi trennya atau apanya gitu? Ya, mungkin petani tetap konsisten. Dan juga buat para pengusaha, kopi Jawa Barat tuh varietasnya banyak. Luar biasa ya, gitu ya. Karakternya sangat unik. Ini kopi ini katanya skornya lumayan. Ini skornya 86. Lumayan itu berapa lumayan tuh? Ini skornya 86 tuh excellent. 85 excellent, luar biasa. Kalau di atas 90 itu udah outstanding. Oh gitu. Udah outstanding gitu. Jadi ini yang uji customer kita. Customer ya, bukan uji sendiri ya. Ada pihak yang lain yang menguji. Ya, biasanya saya juga hal ini lakukan tiap tahun melalui Puslit Koka ataupun melalui personal yang memang ahli uji kopi gitu. Baik, sahabat Kisah TV, terima kasih udah menonton kita. Jangan lupa like, subscribe, komentarin biar kita bisa tumbuh bersama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.